ma razaqakum min bahimatil an'ami fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Al-ayat Sadaqallahu al-azim. Wa amma ba'd, jamaah salat subuh Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini, di subuh yang indah ini, Allah takdirkan kita kembali bisa hadir bersama-sama ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat subuh. Dan alhamdulillah kita bisa melaksanakannya dengan berjamaah. Semoga ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah, hari ini kita telah memasuki tanggal 9 Dzulhijjah waktu Indonesia, yang identik dengan sebutan Hari Arafah, di mana pada hari Arafah ini kita dianjurkan untuk berpuasa. Kenapa harus berpuasa? Karena dengan puasa satu hari ini saja dapat menghapus dosa-dosa kita selama 1 tahun. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Arafah. Nabi pernah ditanya tentang puasa di hari Arafah. Qala yukaffiru as-sanata al-madiyah wal baqiyah. Maka kata Nabi SAW, berpuasa di hari Arafah itu dapat menghapus dosa-dosa kita selama 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun kemudian. Ini hadisnya sahih. Maka jamaah sekalian yang mampu berpuasa, maka monggo kita berpuasa di hari Arafah. Yang tidak mampu bisa mengamalkan, tidak mampu atau tidak bisa. Tidak mampunya ya mungkin karena tidak kuat, atau tidak bisa karena memang lagi halangan bagi para wanita. Maka ada amalan-amalan lain, yaitu banyak beristighfar, bertaubat, memohon ampunan, memohon dibebaskan dari api neraka. Karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, itu kebiasaan beliau ketika di hari Arafah itu banyak doa yang biasa beliau baca, dan inti daripada doa itu adalah minta agar dibebaskan dari api neraka. Disebutkan di dalam sebuah kitab Lataiful Ma'arif karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, diceritakan bahwa Sayyidina Ali itu pernah mengungkapkan berkenaan dengan hari Arafah. Kata beliau, tidak ada 1 hari pun yang terlewatkan di bumi ini melainkan Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Dan tidak ada hari yang lebih banyak lagi Allah membebaskan orang-orang dari api neraka selain dari hari Arafah ini. Maka Sayyidina Ali itu memperbanyak doa yang termaktub di dalam kitab tersebut dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah Allahumma a'tiq raqabati minan nar wa awsi' li minar rizqil halal wasrif anni fasaqatal jinni wal ins. Ya Allah, bebaskan diriku dari api neraka, wa awsi'li minar rizqil halal, dan luaskan untukku rizki yang halal, wasrif anni fasaqatal jinni wal ins, dan palingkan dariku palingkan dariku kejahatan baik dari kalangan jin dan manusia. Itu doa yang sering kali dipanjatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pada hari Arafah.
Jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini hari ke-9 atau tanggal ke-9 yang identik dengan sebutan hari Arafah. Besoknya adalah tanggal 10, identik dengan sebutan Yaumun Nahr, hari nahar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, maka salatlah, li rabbika, untuk Tuhanmu wahai Muhammad, untuk Rabbmu wahai Muhammad, wanhar, dan berkurbanlah. Ya, pada hari nahar itu tidak ada lagi yang paling dianjurkan, disunnahkan selain hiraqatid dam, menumpahkan darah kurban. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, pada hari kurban, ya, besok ini kita sangat-sangat dianjurkan untuk berkurban. Maka pada kesempatan ini mari kita bahas sedikit tentang fikih kurban. Ya, apa hukum kurban? Hukum kurban ada dua, ada sunnah, ada wajib. Dan di dalam sunnah itu juga ada dua cabang, ada sunnah kifayah, ada sunnah ain. Sama dengan halnya fardu, ada fardu kifayah, ada fardu ain. Yang sunnah kifayah, semisal satu kampung, satu kota, Denpasar ini, gak ada yang mampu untuk berkurban kecuali satu orang saja, maka itu masuk sunnah kifayah. Maka yang berkurban hanya satu orang, itu mencukupi untuk semuanya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Nabi SAW, riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah cerita, amara bi kabshin aqranah. Ya, Rasulullah, kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah pernah memerintahkan untuk berkurban di kabshin aqranah, dengan kambing aqranah yang sudah bertanduk. Yata'u fi sawada, di pergelangan kaki kambingnya itu bulunya berwarna hitam. Wa yabruku fi sawada, dan di bagian perutnya, perut si kambing itu juga ada bulu berwarna hitam. Wa yanzuru fi sawada, begitupun di keliling matanya, penglihatannya ada warna bulu hitam, ya, ada bulu berwarna hitam. Fa'utiya bihi liyudhhiya bihi, maka kambing itu, kata Sayyidah Aisyah, diserahkan kepada Nabi untuk liyudhhiya bihi, untuk disembelih, untuk dikurbankan. Faqala laha, maka Nabi SAW minta Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, halumil mudyah, tolong ambilkan pisau. Tsumma qala, kemudian Nabi juga lanjut mengatakan, ishhadiha bihajar fafa'ala, ambilkan pisau dan kamu asah itu dengan batu. Fafa'ala, maka sama Sayyidah Aisyah dilakukan, diasah dulu pisau. Tsumma akhadaha, kemudian Nabi mengambil pisau itu. Wa akhadahu fa'adja'ahu, dan juga mengambil kambingnya. Fa'adja'ahu, kemudian ditidurkan, dimiringkannya. Ittoji itu tidur miring artinya. Jadi kambingnya itu dimiringkan, dijatuhkan, ya, dirobohkan, kemudian posisi miring. Tsumma dzabahahu, kemudian Nabi menyembelihnya. Tsumma qala, kemudian beliau mengucapkan bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Tsumma dhahha bihi, lalu beliau lanjut menyembelihnya. Nah, ini dalil sunnah. Ketika kita itu nyembelih, diniatkan untuk diri kita, keluarga kita,
dan sahabat-sahabat kita itu bisa. Karena Nabi pernah melakukan kurban kemudian diniatkan seperti itu. Allahumma taqabbal min Muhammad. Ya Allah, terimalah ini dari Muhammad. Beliau menyebutkan namanya sendiri. Nah, itu juga disunahkan ya. Orang yang berkurban ketika mau menyembelih sendiri, nah, disunahkan tidak hanya cukup dari saya, tapi sebut namanya. Karena Nabi begitu, Allahumma taqabbal min Muhammad. Ya Allah, terimalah ini dari Muhammad wa ali Muhammad, dan keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammad, dan untuk umat Muhammad, anak semua. Nah, ini dalil sunnah kifayahnya. Tsumma dhuha bihi. Dalam penyebutan tsumma qala bismillah. Nah, menyebut nama Allah itu ketika, atau baca basmalah itu ketika ini digerakkan, pisau itu digerakkan, lalu bismillahi Allahu akbar, bismillahi wallahu akbar. Bukan sebelumnya atau setelahnya, tapi ketika ini menjalankan, menggerakkan pisau. Bismillahi Allahu akbar. Allahumma taqabbal min Ahmad wa ali Ahmad. Seperti itu. Kemudian itu sunnah kifayah. Kemudian yang kedua adalah sunnah ain. Sunnah yang ditujukan secara individu. Masing-masing kita disunahkan untuk berkurban. Siapa yang mampu di antara kita, maka disunahkan untuk melaksanakan kurban. Dan ada 3 syarat ya untuk melakukan kurban itu. Dianjurkan untuk berkurban itu harus melalui 3 syarat. Syarat pertama adalah Islam. Jadi kalau non-Islam, saya juga mau kurban misalnya, ya tetap terima, tapi bukan kurban namanya, ya sedekah, pemberian. Karena syarat daripada kurban itu utamanya adalah Islam. Dan semua ibadah yang membutuhkan niat itu harus Islam. Pokoknya semua ibadah yang membutuhkan niat, seperti apa? Sholat butuh niat, puasa butuh niat, haji juga butuh niat. Nah, itu semuanya harus Islam. Ya. Kemudian syarat yang kedua adalah balik dan akil, mukallaf. Siapa yang nggak balik dan akil? Ya orang gila misalnya. Ada orang gila punya rumah besar karena dia dulunya orang kaya misalnya. Tapi kemudian stres, gila, hanya duduk-duduk di depan rumahnya. Kita lewat, Pak, nggak mau kurban, nggak bisa, ada orang gila. Harus waras ya. Kemudian yang ketiga adalah mampu. Mampu di sini hitungannya ketika di 4 hari ya, ketika di hari naharnya itu sendiri, kemudian 3 hari tasyrik. Kalau umpama sebelum itu kaya, tapi kemudian tiba-tiba jadi miskin di hari naharnya itu, maka nggak boleh memaksa untuk berkurban. Atau hari kedua masuk dalam hari tasyrik, ayyam tasyrik, maka itu juga tidak disunahkan, tidak dianjurkan untuk berkurban. Nah, itu hukum sunnah ya. Kemudian hukum yang wajib. Tadi kan ada sunnah, ada wajib. Sunnah yang bagi 2 juga, sunnah ain atau sunnah kifayah dan sunnah ain. Kemudian yang wajib, yang keadaan seperti apa berkurban itu menjadi wajib? Pertama, kalau orang tersebut bernazar, kalau anak saya ini lulus, maka tahun depan saya akan kurban, maka wajib nanti itu. Jatuh tempo tahun depan wajib dia berkurban karena sudah bernazar.
Kalau anak saya diterima, saya akan kurban. Nah itu kurban wajib karena bernazar. Kemudian yang kedua, ta'yin. Ta'yin itu menunjuk. Misal punya kambing, ada 3 kambing dia punya, ternak kambing. Kemudian dia tunjuk, ini yang satu ini tahun depan saya kurbankan. Wajib itu, yang ditunjuk itu. Asal yang ditunjuk kambingnya sendiri ya, jangan main ke tetangga kemudian tunjuk. Nah, bukan kambingnya. Ya, ta'yin. Nah, 2 itu. Kalau nadar maka jadi wajib, dan ta'yin menunjuk juga itu pun jadi wajib berkurban. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian ada riwayat berikutnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia menceritakan anna bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudhi bi kabshaini amlahaini aqranain. Nabi pernah berkurban 2 kambing. Di kabshaini udus kibas namanya. Kalau dimaknai Jawa udus kibas. Dalam terjemahan ada yang menerjemahkan kibas itu adalah kambing jantan. Tapi tidak semua menerjemahkan seperti itu. Bikabsyain amlahain, 2 kambing amlahain yang berwarna putih kombinasi hitam. Ya, al-amlahain ini di sini disebutkan walladzi bayaduhu aktsaru min sawadi. Warna putihnya itu lebih dominan daripada hitamnya. Ya, amlahain ini warna hitam warna putih kombinasi hitam. Aqranain yang keduanya sama-sama sudah memiliki tanduk, keluar tanduknya. Wa yusammi wa yukabbiru, lalu Nabi menyebut nama Allah dan bertakbir. Wa yada'u rijlahu ala safahihima, dan Nabi meletakkan kakinya ke leher 2 kambing itu. Wa fi lafdin, dalam riwayat lain lafadznya dzabahahuma biyadihi. Nabi menyembelih keduanya dengan tangannya. Muttafaq alaih. Ini hadis riwayat muttafaq alaih. Wa fi lafdin, ada juga dalam riwayat lain, redaksi lain menyebutnya saminain, yang gemuk keduanya, gemuk-gemuk. Wali Abi Awanah fi sahihi, dalam riwayat Abu Awanah di dalam sahihinya menyebutnya saminain, yang mahal harganya. Jadi yang gemuk juga mahal harganya, bil musallasah badal sin. Jadi kalau mau kurban itu yang diutamakan adalah apa? Gemuk, sehat, sudah bertanduk, kemudian mahal harganya. Punya mobil 5, rumahnya gede-gede 2. Kurban kambing tipe C. Nah, itu gak sinkron itu. Cari yang tipe A, kalau bisa yang super ya, A+. Itu yang dianjurkan kalau berkurban. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, soal pengambilan tadi, ya, nanti ada hadisnya. Kita lanjutkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau menceritakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki keluasan rizki wa lam yudhi, tapi ia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka apa kata Nabi? Jangan dekat-dekat dengan musollaku, jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Al-hadithu dalilun ala wujubit tadhiyah wa
huwa qaulu Abi Hanifah. Hadis ini memberikan petunjuk wajibnya berkurban menurut Abu Hanifah. Ketika menerjemahkan hadis ini, oh kata Abu Hanifah, berarti maksud dari nabinya adalah wajib berkurban. Kalau menurut Imam Syafi'i, ketika menerjemahkan hadis ini adalah sunnah muakkad berkurban. Maka yang mampu berkurban sangat dianjurkan untuk berkurban. Bahkan menurut Imam Hanafi wajib berkurban kalau mampu berkurban. Berdasarkan hadis ini, siapa yang memiliki keluasan rezeki kemudian dia enggan untuk berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat dengan musalla kami, kata Nabi. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian untuk membagikan daging, ya, membagikan daging itu ada tiga bagian. Ya. Pertama, ambil sedikit, bagikan yang banyak. Ya, ambil sedikit, bagikan yang banyak. Kemudian yang kedua, bagi sepertiga untuk diri sendiri, sepertiganya untuk keluarga, sepertiga untuk masyarakat, orang-orang fakir miskin. Kemudian bagian yang ketiga, ambil banyak, bagikan yang sedikit. Nah, tapi ini lemah ini ya. Ambil banyak, masa satu sapi ya. Nanti tolong yang sisain di masjid ini satu paha saja. Nah, bilang panitianya, sembelih sendiri di rumahnya. Maka yang dianjurkan adalah, yang sangat dianjurkan ya ambil sedikit, ya paling tidak sedikit ya satu paha ya. Ambil sedikit, bagikan yang banyak. Ada salah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Talha. Abu Talha ini termasuk salah satu sahabat Nabi yang gampang luluh hatinya dengan Al-Quran. Maka ketika ayat Al-Quran yang ada di surah Ali Imran turun, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang mana arti daripada ayat ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala hingga kamu rela memberikan sesuatu yang paling kamu cintai. Jadi sahabat Abu Talha merasa disindir dengan ayat ini. Karena Abu Talha ini adalah salah satu sahabat Nabi yang paling kaya dari kalangan kaum Ansor. Dia memiliki kebun banyak. Salah satunya adalah kebun Bayruha namanya. Kebun yang selalu menghasilkan banyak penghasilan. Bahkan Nabi itu sering dikatakan, bahkan dikatakan tiap pagi Rasulullah itu masuk ke kebun itu karena ada sumber air di situ. Nah, dengan adanya turunnya ayat ini, sahabat Abu Talha ini merasa tersindir, kemudian datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ayat ini telah membuatku tertegur. Maka aku punya kebun yang paling aku sukai, yang paling aku prioritaskan itu, dan aku ingin menginfakkannya ya Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah? Oh, kalau begitu bagikan ke saudara-saudaramu, ibna ammika, kasihkan ke sepupu-sepupu. Maka dilakukan. Artinya apa? Dari ayat ini memberikan, atau dari kisah ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa ketika kita ingin memberikan sesuatu kepada orang lain, ambil atau kasih yang terbaik. Jangan yang sudah bau-bau, jangan yang sudah kusut-kusut. Kasih yang paling baik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu
mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kesempurnaan dalam kebaikan yang diberikan oleh Allah hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalau kamu tidak mau memberikan apa yang paling kamu cinta, apa yang kamu sukai. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini masih 5 menit lagi. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada sebuah riwayat yang menunjukkan bahwa waktu berkurban, jam berkurbannya. Wa an Jundub bin Sufyan, sahabat Jundub bin Sufyan pernah meriwayatkan, menceritakan, qala, ia mengatakan, syahidtul adha ma'a Rasulillah, aku melihat atau aku menyaksikan hari Idul Adha bersama dengan Rasulullah SAW. Falamma qada salatahu bin nas nadhara ila ghanamin qad dhubihat. Setelah kami selesai melaksanakan sholat Idul Adha, nadhara ila ghanamin qad dhubihat, di luar tempat sholat itu kami melihat ada hewan kurban yang sudah tersembelih. Faqala, maka lantas Nabi SAW bersabda, man dzabaha qabla sholati falyadbah syatan makanaha. Siapa yang menyembelih kurban sebelum selesai sholat, falyadbah syatan makanaha, maka dia harus nyembelih lagi. Ya, nyembelih lagi, ambil kambing lagi berarti. Wa man lam yakun dzabaha falyadbah ala ismillah. Wa man lam yakun dzabaha falyadbah ala ismillah. Ya, siapa yang tidak bisa berkurban, nah, kemudian lalu dia bisa pas mau nyembelih, maka ketika falyadbah, maka sembelihlah ala ismillah, dengan menyebut nama Allah. Ya, hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa waktu sesembelihan kurban itu harus dilakukan setelah selesai sholat Id. Ya, setelah sholat Id. Sekalipun belum selesai kurban khutbah Idnya. Pokoknya assalamualaikum, ya imam, assalamualaikum warahmatullah, itu boleh dilakukan sembelihan kurbannya. Tapi kalau belum sholat karena tidak ikut sholat, ya karena sholat Idnya memang sunnah muakkad juga ya. Kemudian ada orang yang nggak sholat, merasa ini kan sudah masuk hari Id, disembelih dulu, itu tidak sah kurbannya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua, khususnya kepada saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah sallallahu rahmatullah, sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majelis, mungkin ada yang disampaikan atau ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya yang terakhir tentang penyembelihan yang sebelum sholat selesai disembelih dan itu tidak sah. Apalagi yang terakhir tadi disampaikan yang menyembelih itu tidak sholat, itu halal nggak itu dagingnya? Terima kasih.
untuk penyembelihan hewan kurban, karena sholatnya sholat apa dulu Pak? Nanti kan tidak Sholat idnya, tidak sholat id berarti ya? tadi karena tidak cuma disampaikan yang menyembelih tidak sholat kan itu. Oke. Apa itu sholat id atau sholat? Sholat id. Nah, jadi yang dimaksudkan gini, karena mungkin begini, saya hanya menggambarkan, misal ada orang Muslim, karena sholat Idul Adha itu hukumnya sunnah muakkad, sehingga dia tidak mau sholat, sehingga mau sholat lagian ini sunnah. Karena ada orang yang tipikal seperti itu, karena menganggap sunnah, sekali-kali saya nggak mau ikut sholat, terus nyembelih. Ini tidak sahnya sembelihan itu bukan karena dia tidak sholat, tapi karena waktunya. Seandainya dia walaupun nggak sholat, tapi disembelih setelah selesai sholat, ya orang-orang imam di masjid di tetangga di sebelah rumahnya kan ada masjid misalnya, dia tahu sudah selesai dia melaksanakan kalau orang-orang sholat, kemudian udah selesai sholat, disembelih, sah kurban. Kalau dilangsungkan orang yang tidak sholat fardu setiap harinya, Gak ada kaitannya dengan sahnya, tetap sah, tapi halal juga. halal. Wallahu a'lam. Ada satu lagi Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau dijelaskan apakah dalam penyiapan hewan kurban, kemudian dari yang wajib kurban ini menyerahkan kepada panitia kurban, apakah harus diserahkan sebelum sholat id atau boleh setelah sholat id? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang sih di sini sebenarnya yang bisa kita perhatikan dari pertanyaan itu adalah, kalau yang mau menitipkan ke panitia itu merasa takut memberatkan panitia, ini kan nanti masih ngasih makan nih panitianya nih, biarlah nanti saya kasihkan atau saya serahkan binatang kurbannya ini setelah sholat, itu sah-sah saja. Kan husnudonnya kita itu, siapa tahu orangnya itu punya niat seperti itu, takut memberatkan panitia. Karena kan kalau kita nitipkan hewan kurban, misal hamil 3, itu kan ada biaya makannya, ada biaya makan. Dan sebaiknya orang yang menitipkan hewan kurban yang jauh hari, sebaiknya juga harus ada ongkos untuk biaya makan binatangnya itu. Ya, jadi intinya boleh, sah saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan bahwa kurban yang wajib itu kan ada 2. Ada kurban nazar, ada kurban taim yang ditunjuk. Yang saya tanyakan ini adalah taimnya yang ditunjuk. Misalnya saya punya kambing 3, saya tunjuk nih, ternyata kambing ini belum saatnya untuk dikurban, kemudian dia mati. Jadi kambing yang saya tunjuk ini mati terus, itu bagaimana hukumnya, itu apa saya tetap wajib untuk kurban tayyib itu diganti dengan yang lain gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hukumnya tetap wajib, dan carikan ganti. Carikan ganti dengan perkiraan. Itu kira-kira yang sudah mati kemarin itu harganya sekian. Kira-kira itu kambing kan gemuk itu yang saya tunjuk itu. Maka cari yang seperti itu. Jadi tetap wajib. Bukan berarti gugur kewajibannya.
Selama kita masih bisa untuk mencari gantinya, tetap wajib. Makanya kita nggak boleh main-main dengan sesuatu yang wajib itu. Namanya wajib tuh nggak bisa ditawar lagi, kecuali kalau kita udah benar-benar cari nggak ada, uang juga udah nggak ada, karena itu harapan satu-satunya. Yang misal 3, yang 2 sudah dijual semua, tinggal 1 ternyata mati, mau beli lagi nggak mampu, nah itu baru gugur kewajibannya. Tapi selama kita masih mampu untuk beli, maka wajib itu, tetap wajib. Oh nggak bisa tahun depan ternyata, apa tahun ini nggak bisa karena kambingnya mati, kemudian uang nggak ada. Tapi tahun depannya lagi bisa, dia tetap wajib itu wajib. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada. Baiklah, jemaah salat subuh rahimahullah. Demikian tadi kajian yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustaz Ilham Zahid SPDI. Mudah-mudahan dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita. Amin Allahumma amin. Akhirnya mari kita tutup pengajian ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka